Dari debat capres yang pernah gue tonton selama ini, nggak tahu kenapa debat capres kali ini, apalagi tadi malam, itu beneran bikin gue sakit hati banget. Kayak ya Allah, itu loh orang tua gitu, maksud gue lu ngomongin visi misi lu aja udah, bisa nggak sih gitu loh, nggak perlu ngejatohin, itu bener-bener langsung personal, bukan urusan kenegaraan lagi kalau kayak gitu. Sakit hati banget gue, sumpah. Gue rasa juga bukan gue doang yang sesakit hati ini, apalagi ngeliat pas, aduh gak kuat gue. Jadi lucu guys ya, antara lucu dan kasihan ya, melihat pendukung-pendukung Pak Prabowo yang harus selebay ini ya, sampai nangis-nangis seperti ini. Apa sih yang mau ditangisi? Apa yang harus kenapa Anda harus repot-repot ngeluarin air mata ya? Ya namanya dalam perdebatan ya memang harus saling serang menyerang ya kan. Tetapi kalau dibilang serang personal, saya bingung ya. Coba jelaskan, tunjukkan bukti ya. Di mana bahasa Pak Anies atau Pak Ganjar yang menurut Anda ya, atau menurut Mbak yang nangis ini, yang dianggap menyerang personal Pak Prabowo ya. Nangis debat capres, gak usah ada debat. Pikir, lu jangan mau di framing. Namanya debat capres, bahas tentang keamanan pertahanan negara. Ya gak usah bahas itu kalau itu rahasia. KPU sono lu salahin. Gue bukan pendukung Anies, gue bukan pendukung Prabowo, gue bukan pendukung Ganjar. Orang gila semuanya. Jangan mau lu dipropaganda. Astaga, anak muda lu pada nangis. Gue sangka lu nangisin lu salah sama orang tua lu ngelawan ibu lu nangisin orang kaya. Guys, coba lu lihat di YouTube ya. Lu akses, semuanya bisa akses di YouTube. Pilpres perdebatan Joe Biden versus Donald Trump. Itu gila coy. Parah, sengit banget. Bener-bener personal. Kalau gue lihat kemarin masih ada nalar logika lah. Gua dulu gue dulu sebagai aktivis kampus, hal perdebatan kayak gitu biasa banget. Ya Tuhan, gue sangka lu nangis-nangisin lu ngelawan orang tua, lu nangisin orang kaya, lu nangisin calon presiden. Ya Allah, ya anak muda pikir pakai otak dan lebih visioner. Ya, ini debat pilpres, ya memang seharusnya kayak gitu. Apa kabar lu kemarin 2014, 2000 berapa tuh yang waktu Jokowi Prabowo, Jokowi dibilang pelangak-pelongo, lu gak ada nangis-nangis kayak gini? Aduh, ya pikir pakai otak. Anak tuh dengerin ya, untuk yang nangis-nangis dengerin abang ini ya. Jangan mau di framing ya, dalam perdebatan ya biasa seperti itu. Harus ada saling serang menyerang, namanya juga perdebatan ya. Kalau tidak ada saling serang menyerang, ya udah jangan dibuat acara debat, tetapi dibuatkan acara diskusi. Sakit hati ini, apalagi ngeliat pas, aduh. Buat mbaknya nih, nggak apa-apa yang namanya nangis mbak ya sama idolanya tuh aja. Tapi mbaknya perlu riset lagi nih. Mungkin mbak pemilih pemula ya. Ya, gimana dulu Pak Jokowi nyerang Prabowo itu, lebih mbak, nyerang HAM. Terus soal tanah, luas tanah itu juga sebenarnya itu dari Pak Jokowi, bukan Pak Anies. Ya kan? Mbak ini sedang menangisi, maaf nih, pejabat publik yang hidupnya ini sudah sangat-sangat nyaman. Pertama, ya nggak masalah sih, namanya idola, aku maklumi. Aku kadang kalau misalnya dapat hal yang mengharukan, itu kadang menangis, nggak melihat siapa orangnya. Tapi gini nih, soal serang menyerang dalam debat itu namanya argumen. Pak Ganjar ngasih data, Pak Anies ngasih data. Harusnya Pak Prabowo balas dengan data. Lagian data yang dipaparkan oleh Pak Anies dan Pak Ganjar itu bukan data rahasia, data yang sensitif. Ngapain harus disembunyiin? Kalau prestasi Anies misalnya bangun JIS, Jaklingko, masa prestasi Pak Prabowo, apa prestasi Pak Prabowo rahasia? Ya nggak bisa kayak gitu. Data-data yang udah umum dan lumrah di Google kayak data presentasi, nah ini harusnya nggak apa-apa, dibantah aja. Ini bukan nyerang. Mbaknya ini harus ngelihat serangan Jokowi ketika debat dulu. Jadi begitu ya mbak ya, dalam memilih presiden.
kalau Mbak berdasarkan perasaan, sebenarnya banyak yang perlu dikasihani, rakyat-rakyat yang ditindas. Makanya dalam memilih presiden kita harus memilih siapa yang mampu. Itu. Saya dulu tuh Mbak pendukung Prabowo militan, cuma nggak fanatik. Ya maksudnya kalau ada yang nyerang Prabowo, saya balas komen dulu di Facebook. Tapi ya gitu, mereka akhirnya hidup senang tuh. Mereka bersatu, Pak Prabowo jadi menteri. Terus kita nangis-nangis sekarang. Kita menangisi siapa? Menangisi Pak Prabowo. Iya. Aduh, dulu saya tuh udah dukung beliau banget tuh. Akhirnya enak makan bareng sama Pak Jokowi, jadiin menteri sama Pak Jokowi. Nah, kalau Mbaknya nangis, nangisinlah kayak akhlak-akhlak Pak Prabowo yang mungkin itu mengharukan, bisa jadiin contoh. Nangisilah misalnya Pak Prabowo adalah Masya Allah soleh banget nih, sholatnya, kemudian ngajinya bagus, itu hal-hal yang positif. Tapi kalau dalam debat, kalau nggak ada serang menyerang, nggak ada adu gagasan dan argumen, ini namanya main catur. Itu nggak ngomong, cuma diam aja fokus, atau nggak home pipa. Kalau dalam berdebat, itu ya seperti itu. Kalau soal personal nggak personal, omongannya Pak Anies ini masih dalam ranah pertahanan. Namanya kan temanya tema pertahanan. Gitu ya. Semoga makin cerdas ya. Amin. Oke guys ya, sudah ada beberapa pemuda tadi ya yang memberikan masukan yang positif nih untuk Mbak yang nangis-nangis ini ya. Semoga dengan masukan-masukan seperti ini ya, Mbak yang nangis ini bisa lebih cerdas lagi. Kita ini memilih pemimpin ya, mereka bekerja untuk kita, untuk rakyat kita, untuk bangsa dan negara kita ya. Bukan kita memilih pemimpin karena kita kasihan membiarkan mereka bekerja untuk kepentingan dirinya, kepentingan kelompoknya, ya, kepentingan usaha dan bisnisnya. Tadi pilih pemimpin, selain menggunakan hati nurani Anda, ya, Anda harus gunakan rasionalitas Anda, ya. Jangan cuman nurani doang, ya. Nanti jatuhnya Anda baper, ya. Kalau baper sudah berlebihan, apa-apa Anda nggak bisa objektif lagi. Saya awalnya nggak peduli gitu. Untuk pemilihan capres cawapres itu bebas, orang punya hak masing-masing. Memilih Anies silahkan, memilih Ganjar monggo, memilih Prabowo bagus, bebas gitu. Semua punya hak masing-masing. Dan saya yakin memang tiga-tiganya ini adalah putra-putra terbaik bangsa Indonesia. Makanya mereka bisa menjadi capres. Dan salah satu dari mereka akan menjadi presiden di Indonesia untuk mengurusi kita dari tahun 2024 sampai 2029. Tapi kok aneh ya ngeliat semalam tuh saya debat tuh ya. Kayak bukan debat gagasan gitu, kayak bukan debat capres gitu. Ini mah kayak gosip anjing. Ngomongin orang bukan ngomongin gagasan. Apalagi 01, ya Allah Nes, Pak Nes. Kok bisa-bisa hanya sejulit itu sampean tuh. Masih baca komen-komentar di netizen-netizen itu, Anies tuh auranya kayak Sengkuni tau Pak. Sengkuni itu tukang memperkeruh masalah Pak. Saya itu sangat kagum loh sama Bapak itu. Retorika Bapak itu bagus sekali gitu. Kayak nyusun diksi tuh luar biasa. Dan semua lawan maupun kawan itu mengakui itu Pak. Di debat pertama Bapak nyerang Pak Prabowo masih it's okay lah, masih tipis-tipis. Tapi semalam tuh Pak, bener-bener Bapak itu cuma pengen nyerang Pak Prabowo, cuma pengen jatuhin Pak Prabowo. Dan pemilih itu Pak gak akan jatuh karena serangan Bapak itu Pak. Bapak itu bukan jadi kayak capres tahu semalam tuh. Jadi kayak pembawa acara gosip tuh. Astagfirullahaladzim. Tapi saya yakin mereka bertiga jauh lebih baik daripada kita semua gitu ya. Mungkin KPU juga bisa merevisi gitu ya. Maksudnya ada buat sistem atau cara apa saya nggak tahu juga. Biar adunya tuh adu gagasan Pak, bukan nyerang personal seperti itu. Astagfirullahaladzim. Apakah jangan-jangan bener Pak? Cuman 3 orang yang bisa dinasihatin. Ini saya lihat di media sosial ya Pak. Saya selentingan saja melihat gitu.
Ada 3 orang tipe orang yang tidak bisa dinasihatin. Yang pertama adalah orang yang sedang jatuh cinta, yang kedua adalah orang yang sedang marah, yang ketiga adalah pendukung Pak Anies. Masa kayak gitu, Pak? Kan enggak juga. Saya yakin itu bohong sih itu. Seriously, saya itu tidak pernah masalah kayak mau Pak Prabowo yang menang, Pak Ganjar yang menang, atau Pak Anies yang menang, nggak pernah peduli, Pak, gitu. Saya yakin semuanya pasti punya pikiran yang baik-baik untuk memajukan Indonesia. Tapi di debat semalam, Pak, aduh hampura, mohon maaf banget, semua orang nago, Pak. Itu bukan Pak Anies sesungguhnya, benar. Apa emang itu Pak Anies sesungguhnya seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Oke, jadi gini Bang ya. Saya melihat hampir rata-rata semua pendukung-pendukung Pak Prabowo menyatakan bahwa debat semalam itu ya, dari beberapa malam yang lalu ya. Nah, itu Pak Prabowo diserang secara personal ya. Nah, ini seperti yang saya katakan di awal tadi guys ya. Kira-kira serangan secara personal itu seperti apa ya? Seperti apa bahasa yang keluar dari mulut Pak Anies dan Pak Ganjar yang dianggap menyerang personal dari Pak Prabowo ini ya. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar, kemudian Pak Anies ya, itu semua memang nyambung sesuai dengan tema perdebatan ya. Itu semua nyambung dengan pertahanan ya. Dan yang menjabat Menteri Pertahanan itu adalah Pak Prabowo ya. Jadi ketika kinerjanya dikritik ya, pendukung-pendukungnya seharusnya tidak boleh harus nangis seperti ini, merasa seakan dizolimi ya, merasa seakan tersakiti, merasa seakan diinjak-injak. Kalau seperti ini ya, sebaiknya nggak usah diadakan debat aja kali guys ya. Dan atau ya, KPU dilarang untuk membuatkan tema-tema perdebatan yang bersinggungan atau berkaitan dengan isu-isu geopolitik atau menyangkut dengan pertahanan nasional ya. Assalamualaikum. Pesan kepada Pak Anies, Anda tidak usah bicara etika, karena Anda tidak punya etika. Ya, Anda tidak punya etika. Profesor seharusnya punya etika. Masa rakyat kecil punya etika? Rakyat kecil seperti saya, seorang supir, punya etika. Sama sekali Anda tidak punya etika. Dan untuk Pak Ganjar, aneh bin ajaib. Pertahanan bangsa Indonesia itu dibuka rahasianya oleh Anda. Siapapun yang membuka rahasia pertahanan Indonesia, pertahanan bangsa ini, itu namanya pengkhianat. Berarti Anda pengkhianat karena telah membuka rahasia pertahanan bangsa Indonesia. Ya, Pak Ganjar. Dan untuk Bapak Prabowo, hormat Pak, kami rakyat kecil dan kami supir, saya supir. Insya Allah di 2024 Bapak akan menjadi presiden. Tenang Pak, insya Allah supir-supir seluruh Indonesia, operator seluruh Indonesia, ditambang dimanapun, itu akan memilih Bapak. Karena Bapak yang mengerti bangsa Indonesia ini. Bapak yang mengerti rakyat Indonesia ini. Bukan Amin. Bukan Anies. Juga bukan Ganjar. Tapi Bapak Prabowo. Salam hormat Pak. Saya akan selalu bersama Bapak. Insya Allah bersama seluruh driver-driver di Indonesia akan memenangkan Bapak di 2024 menjadi presiden. Wassalam. Sekarang sudah kita ketahui, rakyat sudah tahu tentang siapa Anies Rashid Zohanis Baswedan yang menghalalkan segala cara
dan cenderung menghasut rakyat Indonesia. Itulah Anies Baswedan. Anies, Mas Anies. Sudah terkuak ya, namanya Anies Baswedan ya. Semoga masyarakat Indonesia tahu, paham tentang siapa itu Anies Baswedan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, tentang statement dari Pak Prabowo Subianto bahwa negara yang kuat yang disegani oleh negara lain adalah negara yang kuat secara pertahanan. Kita tahu bahwa sekarang ini Pak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan ya kemudian dikritik terus-menerus kaitan dengan pembelian pesawat, pembelian alutsista yang di sana mereka tidak paham tentang apa itu pertahanan, tapi mereka sok tahu tentang pertahanan, saudara-saudaraku. Maka untuk itu mungkin malam hari ini kita sudah tahu tentang kapasitas seorang Anies Baswedan yang sungguh sangat ironi ketika ada manusia yang sudah diangkat derajatnya setelah di-reshuffle, setelah dipecat dari Menteri Pendidikan, kemudian munduk-munduk, delosot-delosot minta dicalonkan sebagai calon gubernur dan kemudian didanai oleh Pak Prabowo Subianto. Tapi anehnya, tanpa pamit, tanpa pernah mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membesarkan namanya, kemudian di dalam perdebatan menyerang, bahkan mengungkit-ungkit kaitan dengan kekayaan Pak Prabowo Subianto. Saya yakin seluruh pendukung Pak Prabowo Subianto, ya pecinta Pak Prabowo Subianto malam hari ini terperangah dengan sosok seorang Anies Baswedan yang tidak mempunyai etika dan moral, ya terus-menerus menyerang Pak Prabowo Subianto, ya. Maka mulai hari ini, saudara-saudaraku, para pendukung Pak Prabowo Subianto, terutama adalah relawan pasukan udara 08, mari kita ungkap sosok seorang Anies Baswedan agar tahu rakyat Indonesia seorang Anies Baswedan. Hari ini sungguh sangat ironi ketika seorang Anies Baswedan sudah terang-terangan ya konfrontasi dengan guru sekaligus bapak ideologis, seorang manusia yang ikhlas, manusia baik, manusia yang tidak pernah dendam, yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto, saudara-saudara. Yang gak kalah kuatnya juga. Oke guys ya, jadi Pak Anies diplesetkan namanya menjadi Yohanes atau Zionis Rashid Baswedan ya, hanya gara-gara kekesalan dengan hasil debat capres yang dimana Pak Prabowo kalah ya dalam debat capres yang ketiga semalam ya. Jadi memang pendukung-pendukung dari Pak Prabowo ini menunjukkan ekspresi kemarahan mereka guys ya, ekspresi kekesalan mereka ya, karena Pak Anies ataupun Pak Ganjar ya, tetapi lebih kepada Pak Anies dianggap tidak beretika, tidak bermoral ya. Tetapi ya jangan pernah lupakan bahwa sebelumnya Pak Prabowo juga pernah dengan bahasa yang tidak sopan guys ya. Dia mengatakan Pak Anies ini etik-etik ndasmu ya. Nah jangan lupakan momen itu ya, peristiwa yang seperti itu ya. Kalau menuntut Pak Anies harus beretika ya, minimal dari capres kita sendiri juga harus memiliki etika. Ya, panggil itu Anies Baswedan ya. Maaf jika saya sekarang lancang, tidak sopan dan segan lagi terhadap beliau. Karena saya rasa tidak pantas seorang Pak Anies itu harus dihormati. Beliau ini dibalik perangainya yang lembut tersimpan jiwa yang keji. Saya adalah salah satu pendukung Prabowo Subianto yang berbicara dari hati nurani. Saya bukan buzzer, saya bukan kader partai, dan saya tidak pernah mengharapkan jasa apapun. Saya tidak pernah takut untuk berbicara apa adanya, karena semata-mata saya berbicara hanya demi bangsa dan negara saya, supaya tidak salah dalam memilih seorang pemimpin. Di mata saya, sosok Profesor Anies Rashid Baswedan itu tidak lebih hanyalah seorang yang tidak tahu terima kasih, tidak tahu balas budi, dan tidak ingat jasa orang pertama yang mendukung beliau mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta. Yang saya lihat semalam adalah bukan debat capres, tapi Pak Anies merosting Pak Prabowo.
Wahai Profesor Anies Rashid Baswedan, semakin kau sakiti Pak Prabowo, semakin masyarakat Indonesia akan bersimpati terhadapnya. Tapi sebaliknya, semakin kau bersikap keji terhadap Pak Prabowo, maka masyarakat Indonesia akan melihat perangaimu yang sesungguhnya. Gua kasih pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Walau apapun yang menerjang, Pak Prabowo tetap pilihan kami. Waktu debat yang pertama nyenggol 80 triliun semangatnya luar biasa. 80 triliun di bawah angin lah, buat KTP angin lah, buat bikin parkiran air lah. Kita pendukungnya tegar dan berusaha berargumen rasional. Pas disenggol 700 triliun, pendukungnya bilang Pak Anies jahat lah, nyerang personal lah. Padahal Pak Prabowo yang lebih dulu menanyakan hal yang sama pada Pak Anies Baswedan. Terbitlah fiti-fiti dawai yang telah lama ku petik. Anjir, suara gue jelek banget ya. Sorry ya. Thank you banget buat Pak Anies, thank you banget buat Pak Ganjar Pranowo. Gua sebagai anak muda semakin yakin yang mana ternyata Bapak berdua gak punya capability untuk memimpin negara ini. Yang pertama, cara Bapak berdebat tadi malam itu sebagai seorang calon presiden, menurut gua lebih kayak ke SDM rendah. Sorry to say, itu nggak lebih dari obrolan ibu-ibu tetangga yang lagi nyinyirin tetangganya di pagi hari. Itu obrolan tukang sayur, Pak. It's not debat capres, itu obrolan di tukang sayur. Kalau misalnya kita mau lihat debat capres harus seperti apa, kita flashback ke tahun 2019 waktu Pak Prabowo bersama dengan Pak Jokowi. Bapak harus banyak belajar di sana kalau misalnya mau menggait banyak suara dari anak-anak muda atau dari masyarakat Indonesia. Thank you. Siapa semalam yang nonton debat capres? Menurut kalian, ini debat capres apa debat melawan Pak Prabowo? Mereka ini ingin menjatuhkan Pak Prabowo. Saking ingin menjatuhkannya, gue sedih ngeliat itu nggak lo. Bukannya gue malah benci ngeliat Pak Prabowo. Tapi gue yakin suaranya Pak Prabowo makin naik, makin melambung. Tanpa disadarin, Pak Anies ini blunder. Masa nilai dari 100 dikasih 11? Ini kan menurut gue sebuah penghinaan, bukan penilaian. Aduh Pak, berkuasa nggak sampai segitunya juga Pak. Sedih sih sebenarnya gue ngeliat Pak Prabowo tuh gimana ya, ngeliat raut wajahnya ya. Kalau Pak Prabowo ingin menjatuhkannya juga bisa sebenarnya, tapi kan buat apa memecah belah bangsa ini? Ya, gimana menurut kalian? Coba komentar dong. Sedih nggak sih? Oke guys ya. Ini perlu diketahui. Dan mayoritas yang saya saksikan ya memang seperti itu, dimana ada ekspresi kekecewaan dari pendukung-pendukung Pak Prabowo yang tidak terima guys ya, yang belum move on bahwa hasil perdebatan semalam itu ya, Pak Prabowo benar-benar dikuliti habis-habisan oleh Pak Ganjar dan juga Pak Anies ya. Tetapi menurut saya ini bagus ya. Kenapa bagus? Ya ini bisa menjadi pencerahan buat kita semua masyarakat Indonesia untuk bisa melihat ya, kira-kira mana nih pemimpin yang benar ya, mana nih pemimpin yang punya visi misi ke depan yang bagus ya, pemimpin yang bisa mengerti betul permasalahan-permasalahan terkait geopolitik ya, pertahanan di negara kita ya. Dan kalau melihat hasil perdebatan semalam ya, saya melihat Pak Ganjar ya sangat-sangat keren, sangat-sangat menarik ya, bagaimana gaya penyampaiannya, lalu kemudian isi pemaparannya ya, cara beliau menjelaskan itu sangat-sangat mudah dipahami, dan kita jadi yakin bahwa Pak Ganjar ini tahu betul ya sektor-sektor yang menjadi kelemahan ya, dari sistem pertahanan kita, apa saja yang harus dilakukan dalam urusan-urusan geopolitik guys ya. Ya mudah-mudahan ya dengan hasil perdebatan tersebut ya semakin membuka pikiran kita semua ya, untuk bisa memilah, menilai mana nih yang terbaik ya, yang mengerti atau memahami betul berbagai persoalan-persoalan geopolitik yang ada di bangsa dan negara kita ya. Karena ini penting sekali guys ya, siapapun pemimpin nanti ya harus bisa membawa bangsa dan negara kita ini menjadi negara yang disegani, negara yang dihormati ya oleh negara-negara lain. Jangan sampai justru dipandang remeh ya, dipandang sebelah mata hanya karena negara-negara kita ini hobi sekali memborong ataupun membeli barang-barang yang bekas. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.